Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Melita Soleha dengan NIM 2023-12049. Di sini saya dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai materi karakteristik akuntansi manajemen. Materi yang akan dibahas pada karakteristik akuntansi manajemen, yang pertama ada akuntansi manajemen sebagai suatu tipe akuntansi, yang kedua ada perkembangan akuntansi manajemen sebagai suatu tipe akuntansi, yang ketiga ada akuntansi manajemen sebagai suatu tipe informasi, yang keempat ada manfaat informasi akuntansi manajemen, yang kelima threat yang mempengaruhi akuntansi manajemen, dan yang terakhir dampak perkembangan teknologi informasi terhadap kebutuhan manajemen akan informasi akuntansi. Akuntansi manajemen sebagai suatu tipe akuntansi. Akuntansi manajemen merupakan suatu sistem yang digunakan oleh pengambil keputusan untuk mengolah sebuah informasi keuangan yang akan digunakan oleh pihak internal dalam menjalankan perusahaan. Sedangkan akuntansi manajemen sebagai suatu tipe akuntansi merupakan sistem pengolahan informasi keuangan yang ditunjukkan untuk menyediakan informasi keuangan bagi keperluan manajemen. Peran akuntansi manajemen membantu untuk perencanaan dan pengendalian aktivitas perusahaan berkembang melalui 3 tahap: pencatat skor, penarik perhatian manajemen, dan penyedia informasi bagi pengambil keputusan. Yang B, perkembangan peran akuntansi manajemen sebagai suatu tipe akuntansi. Pendekatan saya mengambil melalui pendekatan menurut International Federation of Accountants atau IFAC. Fase pertama menjelaskan bahwa sebelum tahun 1950, akuntansi manajemen dianggap sebagai kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi, di mana berorientasi pada penentuan biaya produk dan kontrol keuangan. Fase kedua yaitu informasi untuk pengolahan, perencanaan, dan pengendalian, menjelaskan bahwa fokus akuntansi manajemen bergeser ke penyedia informasi untuk perencanaan dan pengendalian tujuan. Fokus ini mulai bergeser menjelang tahun 50 sampai 60-an. Pada fase ini, akuntansi manajemen dilihat oleh IFC sebagai kegiatan manajemen dalam peran staff atau staff role. Fase ketiga yaitu pengurangan limbah dalam proses produksi. Fase ini menjawab tantangan untuk memenuhi persaingan global, diantisipasi dengan memperkenalkan teknik, manajemen, dan produksi yang baru. Fase keempat yaitu penciptaan nilai melalui penggunaan sumber daya yang efektif, menjelaskan bahwa fokus akuntan manajemen bergeser ke generasi atau penciptaan nilai melalui penggunaan sumber daya secara efektif. Perbandingan penting antara tahap 2, tahap 3, dan tahap 4 adalah perubahan dalam fokus penyediaan informasi dan arah pengolahan sumber daya. Selain itu, dapat dilihat bahwa teknik-teknik akuntansi manajemen yang digunakan juga berbeda di tiap fasenya. Hal ini menunjukkan bahwa teknik-teknik akuntansi manajemen juga mengalami perkembangan dari waktu ke waktu menuju ke arah yang lebih baik. Yang C, akuntansi manajemen sebagai suatu tipe informasi. Akuntansi manajemen dipandang sebagai suatu tipe informasi merupakan keluaran yang dihasilkan oleh sistem informasi akuntansi yang ditunjukkan untuk menyediakan informasi keuangan bagi kepentingan manajemen. Akuntansi manajemen menyediakan informasi yang diolah dan dihasilkan sebuah laporan keuangan untuk pengambilan keputusan. Sebagai suatu tipe informasi, akuntansi manajemen merupakan informasi kuantitatif yang berupa informasi keuangan yang dimanfaatkan oleh manajemen dalam menjalankan fungsi pokok manajemen, perencanaan dan pengendalian aktivitas perusahaan. Akuntansi manajemen sebagai suatu tipe informasi dikelompokkan menjadi 3 golongan. Ada informasi akuntansi penuh, informasi akuntansi diferensial, dan informasi akuntansi pertanggungjawaban. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Sabrina Zaki Afnita dengan NIM 2023-12064. Lalu materi selanjutnya adalah manfaat utama informasi akuntansi manajemen.
Yang pertama adalah pengambilan keputusan yang lebih baik. Ini dapat membantu manajer dalam membuat keputusan yang lebih terinformasi dengan menyediakan data yang akurat mengenai kinerja, keuangan, dan operasional perusahaan. Yang kedua, ada evaluasi kinerja. Dengan mengumpulkan dan menganalisis data, akuntansi manajemen memungkinkan evaluasi kinerja organisasi atau unit bisnis. Manajer dapat menilai sejauh mana sasaran telah dicapai dan mengidentifikasi area di mana perbaikan diperlukan, sehingga meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya. Lalu yang ketiga ada perencanaan yang efisien. Akuntansi manajemen mendukung proses perencanaan dengan menyusun anggaran dan proyeksi keuangan. Ini membantu perusahaan menetapkan tujuan jangka pendek dan panjang, serta mempersiapkan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Yang keempat ada pengendalian keuangan. Akuntansi manajemen berfungsi sebagai alat pengendali untuk memantau penyimpangan dari rencana yang telah ditetapkan. Dengan informasi ini, manajer dapat mengambil langkah-langkah korektif untuk memastikan bahwa operasi tetap sesuai dengan tujuan strategis perusahaan. Lalu yang kelima ada peningkatan profitabilitas. Untuk menganalisis profitabilitas produk, pelanggan, dan saluran distribusi. Dengan mengetahui produk atau pelanggan yang paling menguntungkan, manajer dapat berfokus pada pengembangan bisnis di area tersebut. Lalu yang keenam ada dukungan untuk evaluasi investasi. Ini dapat membantu manajer dalam mengevaluasi kelayakan investasi baru. Dengan menggunakan teknik analisis investasi, manajer dapat menentukan apakah proyek atau aset baru akan memberikan nilai tambah bagi organisasi. Lalu materi selanjutnya adalah tren yang memengaruhi akuntansi manajemen. Yang pertama ada kemajuan teknologi informasi. Kemajuan teknologi informasi telah memungkinkan pengolahan data yang lebih cepat dan akurat. Sistem akuntansi berbasis komputer fasilitasi pengumpulan, analisis, dan pelaporan data keuangan secara real-time. Hal ini meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengambilan keputusan manajerial, serta memungkinkan perusahaan untuk merespon perubahan pasar dengan lebih cepat. Yang kedua ada implementasi just-in-time atau JIT. Manufacturing dalam konteks akuntansi manajemen, penerapan JIT dapat membantu dalam perencanaan dan pengendalian biaya. Lalu yang ketiga, meningkatnya tuntutan mutu. Akuntansi manajemen kini harus mempertimbangkan biaya kualitas dan implementasi sistem manajemen mutu yang efektif. Hal ini mencakup analisis biaya untuk memastikan bahwa investasi dalam kualitas memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Lalu yang keempat, meningkatnya diversifikasi dan kompleksitas produk serta semakin pendeknya daur hidup produk. Nah, diversifikasi produk menuntut sistem akuntansi yang lebih fleksibel untuk mengelola berbagai lini produk dengan karakteristik yang berbeda. Selain itu, produk yang memiliki daur hidup pendek memerlukan analisis biaya yang lebih mendalam untuk memahami profitabilitas setiap produk dalam waktu singkat. Akuntansi manajemen harus mampu memberikan informasi yang relevan untuk mendukung keputusan strategis di tengah kompleksitas ini. Seluruh proses produksi serta memberikan data yang diperlukan untuk analisis kinerja dan pengendalian biaya. Lalu yang terakhir, diperkenalkannya Computer Integrated Manufacturing atau CIM. Dalam akuntansi manajemen, CIM ini memungkinkan pelacakan biaya secara lebih akurat di seluruh proses produksi, serta memberikan data yang diperlukan untuk analisis kinerja dan pengendalian biaya. Oke, next materi berikutnya, dampak perkembangan teknologi informasi terhadap kebutuhan manajemen akan informasi akuntansi. Ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada informasi biaya produk yang lebih cermat. Nah, dengan adanya IT ini, perusahaan dapat menggunakan sistem yang lebih canggih untuk menghitung dan melacak biaya produksi. Hal ini menghasilkan informasi biaya produk yang lebih akurat, sehingga manajemen dapat membuat keputusan yang lebih baik terkait harga jual dan strategi produksi. Lalu yang kedua, informasi biaya overhead yang cermat.
Teknologi informasi juga membantu dalam pengelolaan biaya overhead, yaitu biaya yang tidak langsung terkait dengan produksi tetapi tetap diperlukan. Dengan menggunakan perangkat lunak akuntansi modern, perusahaan dapat memantau dan menganalisis biaya overhead secara real time. Lalu yang terakhir yaitu informasi biaya dari hidup produk. IT memungkinkan perusahaan untuk mengumpulkan data sepanjang siklus hidup produk, dari pengembangan hingga penjualan dan pemeliharaan. Dengan analisis data yang mendalam, manajemen dapat memahami total biaya yang dikeluarkan selama daur hidup produk, termasuk biaya pengembangan, produksi, pemasaran, dan dukungan purna jual. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.